Di sebuah kampung sederhana, tinggallah seorang anak muda bernama Riko. Orangnya pendiam, murah senyum, tapi semua orang selalu bertanya-tanya, mengapa sejak kecil ia tidak pernah menyentuh tanah? Bahkan saat hujan, Riko tetap memakai sandal tebal. Tak ada yang tahu rahasia besar yang ia simpan, sampai kejadian mengerikan itu terjadi. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Di sebuah kampung kecil yang sederhana, aku mengenalnya. Riko, teman baruku waktu pindah ke kelas 2 SMP. Awalnya dia seperti anak biasa, pendiam, tapi nggak susah diajak ngobrol. Sampai aku mulai sadar, ada satu kebiasaan aneh yang nggak bisa aku lupakan sampai sekarang. Setiap pulang sekolah, anak-anak kampung biasa main bola di lapangan berdebu tanpa alas kaki. Tapi Riko, dia selalu pakai sepatu kets hitam, bahkan ketika lapangannya becek. Aku sempat bercanda waktu itu, kok, takut kaki jadi tanah liat ya? Tapi, dia nggak ketawa. Senyumnya kaku, matanya seperti kosong, lalu dia cuma jawab lirih, kalau aku nyeker, aku bakal hilang. Aku masih muda waktu itu, jadi aku cuma ketawa, mikir Riko cuma bercanda. Tapi malamnya, aku nggak bisa tidur. Dalam mimpi, ada tangan-tangan kurus berwarna abu-abu keluar dari tanah, menggenggam kakiku, menarik aku ke dalam tanah yang gelap dan dingin. Aku bangun dengan keringat dingin. Dan sejak malam itu, aku mulai sadar. Riko, bukan teman biasa. Setelah malam mimpi buruk itu, aku jadi sering memperhatikan Riko lebih dekat. Semua teman suka duduk selonjoran di pinggir lapangan, duduk lesehan di masjid, atau bahkan tiduran di rerumputan. Tapi Riko, nggak pernah. Dia selalu bawa sajadah lipat, 2 atau bahkan 3 lapis kalau perlu. Bahkan, waktu kita mancing ke sungai, dia bawa sendal plastik tebal, nggak sekalipun menginjak tanah. Aku penasaran, aku iseng nanya waktu jalan bareng pulang sekolah, "Kok, lu kenapa sih nggak pernah nyeker?" "Gila banget. Kayak tanah itu najis aja buat lu." Dia langsung berhenti. Matanya menatapku lama, berat, kayak dia mau ngomong sesuatu yang susah diceritain. "Gue, nggak boleh," katanya pelan, "kalau gue injak tanah, dia bakal tahu gue ada di sini." Aku merinding. "Siapa?" tanyaku pelan. Dia hanya menjawab pendek, suaranya bergetar. "Yang ada di bawah." Hari itu aku nggak banyak ngomong lagi. Karena malamnya, aku dengar suara garukan di lantai kamarku. Malam itu, suara garukan terdengar jelas dari bawah kasurku. Awalnya aku pikir cuma tikus. Tapi lama-lama, garukannya makin keras, kayak kuku, nyeret-nyeret di lantai kayu tua rumahku. Aku bangun, pelan-pelan turun dari tempat tidur, dan waktu aku tempelkan telinga ke lantai, aku dengar sesuatu, suara bisikan serak. Mana yang menginjak tanah?" Aku langsung bangun, ngeri setengah mati. Besoknya aku cerita ke Riko, dia cuma diam, wajahnya lebih pucat dari biasanya. "Udah gue bilang, lu jangan ngeledek," dia nggak suka. Aku bingung, "Siapa sih, kok? Lu ngomong sama siapa?" Riko bisik pelan. "Dia yang ikut gue dari kecil, sejak pertama kali gue jatuh ke tanah kuburan itu." Kata-katanya bikin tenggorokanku kering. Aku tahu, ada sesuatu yang gelap, lebih gelap dari sekadar cerita teman aneh, dan aku sudah terlalu dalam buat mundur. Hari itu, setelah pelajaran selesai, aku nekat ngajak Riko duduk di pojokan warung kecil dekat lapangan. Aku nggak tahan, aku harus tahu. "Kok,
Kenapa lu takut banget sama tanah? Lu bilang kuburan, maksudnya apa sih? Riko diam, matanya menerawang jauh. Sesekali dia ngecek ke arah kakinya, memastikan sendalnya nggak copot. Lalu pelan, suaranya mulai retak. Waktu umur 7 tahun, gue pernah main di pekuburan kampung lama. Gue jatuh, masuk ke lubang kuburan tua, setengah badan gue ketimbun tanah. Aku mulai merinding. Terus, nafasnya berat. Di dalam tanah, gue nggak cuma ngerasain dingin, gue dengar suara. Dia berhenti, telinganya gemetar. Suara perempuan, nyeret rantai, minta gue ikut. Aku nggak bisa ngomong, dan sejak hari itu, aku ngerasa, tanah kampung kami, nggak cuma tempat berpijak, tapi juga tempat bersembunyi. Sesuatu yang busuk, sesuatu yang haus, sesuatu yang terus mengintai. Apalagi, buat Riko. Setelah cerita itu, aku makin sering lihat keanehan dari Riko. Dia nggak cuma takut tanah, tapi mulai sering ngelamun, matanya kosong, kayak dengar sesuatu yang orang lain nggak dengar. Suatu sore, waktu lagi di musola kampung, aku lihat dia terdiam di pojok, tangannya gemeteran. Aku dekati pelan, "Kok, kenapa lu?" Dia cuma pelan-pelan angkat tangan, nunjuk ke arah halaman belakang musola, ke arah pohon beringin tua, tepat di atas tanah kering penuh dedaunan. Aku nggak lihat apa-apa, cuma tanah kosong. Tapi Riko, air matanya jatuh, dia berbisik ketakutan, dia berdiri di sana. Perempuan rambutnya nggak berhenti bergerak, matanya nggak punya bola, dan kakinya nggak nyentuh tanah. Jantungku berhenti sepersekian detik, aku nggak berani noleh lagi ke arah pohon itu. Malamnya, aku dengar suara rantai diseret, bukan dari jalan, tapi dari dalam lantai kamarku, tepat di bawah tempat aku tidur. Aku nggak bisa tidur. Suara rantai semakin keras. Kayak diseret, melingkar-lingkar, tepat di bawahku. Jam dinding menunjuk pukul 2:13 menit, hawa kamar berubah pengap. Aku nekat WhatsApp Riko, "Kok, suara rantai, dateng lagi, nggak sampai semenit." Riko balas, "Jangan turun dari kasur. Diam. Dia lagi nyari siapa yang menghina dia." Tanganku bergetar. Air mata mulai tumpah tanpa sebab. Aku nggak pernah sepenakut ini dalam hidupku. Lalu pesan Riko masuk lagi, lebih panjang, lebih menakutkan. Waktu gue jatuh ke tanah kuburan, dia nggak cuma ngerangkul gue, dia ngikat kaki gue sama rantai gaib. Katanya gue utangnya belum lunas, aku nelen ludah. "Utang apaan kok? Lu masih kecil waktu itu? Utang hidup. Utang nafas, gue nggak seharusnya selamat waktu itu." Dan, malam itu aku tahu, setiap Riko melangkah, rantai itu tetap membelit, menarik, menunggu waktu, menunggu Riko lengah. Sekali aja, kaki itu menyentuh tanah, semuanya akan berakhir dengan cara mengerikan. Hari Minggu itu, aku, Riko, dan teman-teman kampung diajak kerja bakti bersihin lapangan desa. Semua orang lepas alas kaki, nginjak tanah becek, cuma Riko yang tetap pakai sepatu tebal. Ada satu bapak yang nyeletuk, "Riko, anak muda kok manja, masa nggak berani nyeker?" Riko diam, cuma narik nafas dalam. Tapi aku lihat, kakinya gemeter. Seperti ada yang narik paksa dari dalam sepatu itu. Aku bisikin pelan, "Kok, kuat nggak lu?" Dia cuma geleng lemah, lalu lirih. Gue capek, rantainya makin berat, tiap hari kayak ada yang narik. Aku langsung berdiri di depannya, "Lu nggak sendiri kok, gue nggak bakal biarin lu diinjak-injak sama yang nggak kelihatan." Tapi dalam hati, aku takut. Karena aku lihat, tanah di bawah kaki Riko gerak sendiri, retak-retak kecil, kayak ada yang mau keluar, siap menerkam siapapun yang berani meremehkan sumpah tanah yang pernah dia langgar.
Setelah kejadian di lapangan, aku nggak tahan lagi. Aku paksa Riko cerita semuanya. Di bawah pohon jambu belakang rumahku, dia duduk sambil gemetar. Tangannya meremas ujung celana, napasnya berat. "Lu harus tahu," katanya. "Waktu kecil, gue nggak sengaja numpahin air kembang di kuburan keramat kampung lama. Gue nginjek sesajen, gue dilempar warga ke lubang buat minta maaf, tapi yang di bawah malah ngerangkul gue. Aku ngerasa dunia berhenti." "Lu maksud?" Dia tandain kaki gue. Setiap kali gue injek tanah, dia tahu posisi gue. Tiap langkah gue, dia ikutin. Rantainya nempel ke tulang gue. Suaranya pecah, matanya merah berkaca-kaca. Gue disumpahin hidup, tapi nggak pernah boleh ngerasain bumi. Kalau gue lengah, dia bakal tarik gue balik, hidup gue buat dia. Aku nelen ludah, nggak pernah ngebayangin, punya teman yang senyumnya ramah, ternyata sepanjang hidupnya, lagi lari, dari kutukan yang ngintai dari bawah tanah. Hari itu, hujan besar. Jalanan kampung becek, lumpur di mana-mana. Aku bareng Riko jalan pulang dari warung, jalan setapak licin banget. Riko ngelangkah pelan, sandal karetnya sudah aus. Aku ngerasa was-was, tiap langkahnya seperti bertarung dengan rantai tak kasat mata yang narik ke bawah. Tiba-tiba, kerak! Sandal Riko putus, kakinya tanpa sengaja menginjak tanah basah. Dia terdiam, tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, napasnya tertahan. Aku langsung panik, narik lengannya, "Ko, ayo jalan, ayo cepat." Tapi tubuhnya berat, seperti ada sesuatu yang menahan, seperti kakinya ditarik ke bawah. Dia datang, bisik Riko. Aku ngedongak, langit hitam, suara petir menyambar, dan dari bawah tanah, aku dengar suara rantai diseret, tanah bergerak, muncul tangan-tangan kurus. Mereka nggak cuma narik Riko, mereka juga ngelirik ke arahku. Seakan-akan, aku juga sudah ditandai. Aku nggak mikir panjang, aku peluk Riko sekuat tenaga, sambil teriak, "Lu nggak bakal sendiri. Lu nggak bakal ditarik mereka." Tapi tanah di bawah kami retak makin lebar. Tangan-tangan busuk itu makin banyak, rantai tak kasat mata menjerat pergelangan kaki Riko, tubuhnya udah setengah tenggelam dalam lumpur. "Lu pergi, jangan sampai ikut ketarik." Suara Riko lemah, matanya mulai berkaca-kaca. Aku geleng keras, "Enggak. Gue nggak ninggalin lu." Lalu Riko tersenyum tipis, dan dengan tenaga terakhirnya, dia dorong aku ke belakang. "Gue nggak boleh egois, utang hidup gue harus lunas, jangan kayak gue, lu harus terus berpijak, jangan biarin hidup lu diatur rasa takut." Dalam hitungan detik, tanah menutup, suara rantai menghilang, hanya menyisakan hujan deras dan tanah yang kembali diam. Riko nggak pernah ditemukan, cuma sandalnya yang tersisa. Sampai hari ini, tiap aku jalan di tanah kampung, aku nggak pernah ngeledek siapapun. Karena aku tahu, tiap orang punya beban yang nggak kelihatan, dan tiap tanah punya rahasia, yang nggak semua orang sanggup menanggungnya. Pesan moralnya adalah, jangan pernah meremehkan rasa takut orang lain. Jangan menertawakan luka yang gak kamu lihat, karena gak semua orang seberuntung kita untuk bisa hidup bebas. Ada yang berjalan, tapi jiwanya terikat. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.